괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Nina Pratiwi dengan NPM 25412033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai data makroekonomi. Materi ini penting untuk dipahami karena data makroekonomi menjadi dasar dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara serta digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Pengertian data ekonomi makro. Data makroekonomi. Data makroekonomi adalah sekumpulan informasi statistik yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dalam periode tertentu, data ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Data makroekonomi sangat penting karena memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi suatu negara. Pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, dan masyarakat dapat menggunakan data tersebut untuk memahami perkembangan ekonomi dan mengambil keputusan yang tepat. Melalui data makroekonomi, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi berbagai permasalahan ekonomi serta inflasi maupun pengangguran. Fungsi data ekonomi makro. Fungsi data makroekonomi. Data makroekonomi memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. Yang kedua, sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang keempat, sebagai sarana untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa mendatang. Kelima, sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan adanya data makroekonomi yang akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi. Jenis-jenis data makroekonomi. Terdapat beberapa indikator utama yang termasuk dalam data makroekonomi. 1. Produk domestik bruto, PDB. PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. PDB merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika nilai PDB meningkat dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, jika PDB menurun dalam waktu yang cukup lama, kondisi tersebut dapat menjadi tanda perlambatan ekonomi. PDB juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat perkembangan ekonomi antar negara. 2. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan nasional digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan nasional juga menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi. 3. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator yang sangat diperhatikan karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak selalu baik karena dapat menunjukkan lemahnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral selalu berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang stabil. Yang keempat, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap aktif mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh berbagai negara. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan bahwa perekonomian mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. 5. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Neraca pembayaran mencakup transaksi ekspor, impor, investasi asing, transfer dana, dan berbagai transaksi internasional lainnya. Data ini digunakan untuk mengetahui posisi ekonomi suatu negara dalam hubungan internasional. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka negara memperoleh surplus perdagangan. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka terjadi defisit perdagangan. 6. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Jika nilai mata uang melemah, maka harga barang impor menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika nilai mata uang menguat, maka harga barang impor menjadi lebih murah. Karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu indikator penting dalam ekonomi makro. 7. Tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar ketika seseorang, suatu atau perusahaan meminjam uang dari bank. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menabung maupun berinvestasi. Ketika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung lebih banyak menabung. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, masyarakat dan perusahaan cenderung lebih aktif melakukan investasi dan konsumsi. Lalu ada sumber data makroekonomi di Indonesia. Di Indonesia, data makroekonomi diperoleh dari berbagai lembaga resmi. Salah satunya adalah Badan Pusat Statistik atau BPS yang bertugas mengumpulkan dan mempublikasikan berbagai data ekonomi dan sosial. Selain itu, terdapat Bank Indonesia yang menyediakan data mengenai inflasi, nilai tukar, suku bunga, serta kebijakan moneter. Lalu ada manfaat data makroekonomi. Data makroekonomi memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, data makroekonomi digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan. Bagi investor, data makroekonomi digunakan untuk menilai kondisi suatu negara sebelum melakukan investasi. Bagi perusahaan, data makroekonomi dapat membantu dalam menyusun strategi bisnis dan memperkirakan kondisi pasar. Bagi akademisi dan mahasiswa, data makroekonomi digunakan sebagai bahan penelitian dan pembelajaran mengenai kondisi perekonomian. Sedangkan bagi masyarakat umum, data makroekonomi dapat membantu memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa data makroekonomi merupakan informasi statistik yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Data makroekonomi mencakup berbagai indikator penting seperti produk domestik bruto atau PDB, pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, neraca pembayaran, nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga. Data-data tersebut memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengambilan keputusan inflasi, serta evaluasi kondisi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai data makroekonomi sangat diperlukan agar kita dapat memahami berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat dan mengetahui berbagai kondisi perekonomian suatu negara berkembang dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Bye bye.